Kalian pernah nggak sih ngelihat perang antara wibu dan K-popers di Facebook? Yang wibu ngatain fans K-pop terlalu mendewakan idola mereka, cowok kok gemulai, plastik joget, dan hinaan-hinaan lainnya. Yang K-popers juga ngatain, wibu tuh bau, wibu tuh halu, wibu tuh mesum, dan gak normal gitu. Dan gue yakin beberapa dari lo juga pernah ikut-ikutan perang bodoh ini. Ya, karena jujur gue pernah dan gue menyesal. Untung dulu jejak internet tidak separah sekarang ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah, siapakah yang lebih baik, J-pop atau K-pop? Sebagai penikmat lagu Jepangan, dengan berat hati kita harus menerima bahwa K-pop lebih baik daripada J-pop. Lebih baik yang gue maksud di sini adalah dalam hal kepopulerannya. Tapi kenapa sih K-pop bisa jauh lebih populer daripada J-pop? Nah, kira-kira gue punya 3 alasan nih kenapa K-pop jauh lebih terkenal daripada J-pop. Yang pertama, target pasar. Pada tahun 1997 ada event besar yang namanya Krisis Finansial Asia atau Asian Financial Crisis. Nah, salah satu negara yang terdampak paling parah adalah Korea Selatan. Jadi market dalam negeri mereka tuh mulai melemah. Dan mengingat pada saat itu populasi orang Korea cuma 45 jutaan orang doang, jadi mau nggak mau Korea Selatan harus memperluas jangkauan mereka dengan ngincar market-market global. Sedangkan Jepang dengan penduduk mereka yang ada sekitar 126 juta jiwa, ya membuat mereka puas dengan market lokalnya dan mengabaikan market global. Ya alhasil Jepang bikin lagu buat orang-orang Jepang doang gitu, yang Jepang-Jepang aja. Dan hal-hal yang gue sebut tadi tuh bisa dilihat secara langsung. Coba lu lihat sendiri. Lu bisa lihat gak bedanya apa? Artis K-pop tuh kalau bikin judul selalu ada versi bahasa Inggrisnya. Kayak misalnya terus dalam kurung Blackpink Kill This Love gitu. Kayak gitu-gitu dah pokoknya dah. Sedangkan coba lu lihat yang Jepang. Ini apa? Gimana orang asing mau nyari kalau judulnya kayak gini? Dan sebenarnya ada band-band Jepang juga yang mulai sadar akan hal ini. Contohnya YOASOBI. Mereka udah ngasih judul bahasa Inggris di beberapa lagunya. Ya tapi dari sini kita udah bisa lihat bahwa orang-orang Jepang tuh harus keluar dari zona nyamannya. Anjing, zona nyaman, bro. Dan kalau lu pikir penyanyi Jepang cuma ada YOASOBI, IF, sama Ado doang, ya lu salah. Masih banyak puluhan lainnya yang belum muncul ke permukaan gara-gara hal ini. Yang kedua, dan ini yang paling gue benci, yaitu adalah masalah copyright-nya. Ini sih yang paling bikin gue sakit hati. Gimana caranya Anda mau terkenal kalau fans Anda dilarang nge-share karya-karya Anda? Hey! Dan lu sadar gak sih lagu-lagu Jepang tuh suka nggak ada di Instagram dan TikTok musik? Terus ini yang bikin gue kesel banget ya. Gue pengen nge-share lagu lu di story gue, tapi nggak ada di Instagram musik. Giliran gue pakai lagu lu secara langsung, kena copyright. Kan ngeselin ya? Nah, coba lu bandingin sama K-pop. Lu pernah lihat gak sih di Twitter? Ada orang tweet tentang apa, tapi dibalasnya pakai gif Korea-Koreaan gitu. Misal, ada orang nge-tweet tentang bahayanya makan apel sambil mengendarai delman. Terus out of nowhere, ada aja orang-orang yang balas pakai gif-gif Koreaan gitu. Yang gak ada hubungannya sama sekali, tapi tetap aja digas sama si bangsat ini. Tapi dari sini kita kan paham, kalau hal-hal kayak gini tuh bikin perluasan K-pop semakin masif. Ya gue harap kedepannya label-label musik Jepang semakin terbuka ya akan hal-hal kayak gini. Ya, maksud gue, kan gue pengen band lu terkenal di Indonesia gitu. Masa gue dilarang buat nge-share sih? Ya kan serba salah gitu. Gue suka karya lu, gue pengen lu terkenal di Indonesia, tapi gue dilarang buat share lagu lu. Gimana coba? Yang ketiga, idol K-pop jauh lebih terlatih. Kenapa gue bilangan orang-orangan K-pop lebih terlatih? Karena mereka punya pelatihan yang namanya incubation system atau sistem inkubasi. Yang dimana sebelum menjadi idol, mereka tuh harus diaudisi dulu. Dan setelah diaudisi, mereka harus ikut pelatihan selama beberapa tahun sebelum mereka debut. Nah, di situ mereka diajarin cara nyanyi, cara ngedance, cara acting, cara menyapa fans, cara memasak bolu, cara memasak rendang tanpa rendang, cara memasak ikan gabus bersama gabus. Ya pokoknya gitu deh. Apakah setelah bersusah payah latihan, Anda langsung jadi idol K-pop? Oh, belum tentu, karena abis itu Anda harus diseleksi lagi, dan persaingan di sana tuh cukup ketat. Lu pernah gak sih ngeliat reality show yang ngundang idol-idol K-pop gitu? Di acara itu mereka kayak bisa banyak hal kan? Yaitu dikarenakan karena mereka udah dilatih sejak awal. Dan mereka udah punya contoh-contoh besar, kayak Blackpink, Red Velvet, BTS, dan yang paling terbaru tuh ada New Jeans. Dan dengan contoh-contoh besar itu, mereka tinggal ngulang-ngulangin aja formulanya sampai ngelahirin idol baru. Ya jadi kesimpulannya adalah, label musik atau agensi per K-popan ini, target pasarnya jauh lebih besar daripada J-pop. Ya pokoknya mindset orang Korea tuh gimana caranya kita bisa terkenal di luar negeri. Sedangkan orang Jepang tuh masih asik sama pasar Jepang itu sendiri. Ada sih yang udah mengarah ke pasar global, tapi itu kayak cuma 1 atau 2 band doang. Contohnya kayak YOASOBI sama One Ok Rock. Ya jadi kira-kira itulah kenapa alasan K-pop jauh lebih terkenal daripada J-pop. Tapi apakah dengan kurang terkenalnya J-pop itu auto jelek? Ya belum tentu, karena kalau gue pribadi masih suka J-pop. Ya karena gue mulainya dari anime duluan. Kan anime dan lagu Jepangan tuh kan udah kayak biji ya, tidak dapat dipisahkan. Dan sebenarnya gue masih ada beberapa alasan lain sih. Ya mungkin gue bahas di video lain kali ya. Ya makanya jangan lupa subscribe biar lu nggak ketinggalan video-video lainnya. Oh ya, kalau misalnya gue ada salah-salah atau keliru informasinya, lu langsung aja kritik gue di kolom komentar di bawah. Ntar gue bacain satu-satu. Kira-kira kalian mau gue bahas apa nih? Kalau gue sih kayaknya pengen
pengen ngebahas lagu Jepangan ya. Karena kalau lu perhatiin, lagu Jepangan tuh nggak cuma sekedar lagu, masih ada beberapa hal lain yang bisa lu jadiin pembahasan. Yaudah segitu aja dari gue. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay clean and sound. Bye-bye.